lagi jalan, sejanjian jam 10 tapi dijemput. Siapa itu yang di belakang? Coba nongol sedikit. Saya jemput si kecil dulu dari sekolahnya, baru saya berangkat. Nah teman-teman, hari ini saya pengen bahas mengenai apa ya? Mengenai apa ya deh kita bahas hari ini? Mengenai permodalan. Ya, permodalan ya. Jadi teman-teman, banyak banget nih, masih banyak banget yang tanya mengenai permodalan. Bu, boleh nggak sih kalau seandainya modal di setor itu diambil lagi? Bu, modal di setor itu memang harus mengendap dan segala macamnya, gitu ya. Jadi aku akan bahas sekali lagi bahwa modal di setor itu merupakan modal yang tersedia atau disediakan secara real oleh para pemegang saham, di mana modal tersebut itu wajib sekali dilakukan penyetoran, gitu ya. Dilakukan penyetoran ke rekening perusahaan, jangan ke rekening saya ya. Kalau disetorinnya ke rekening saya, alamat buat saya jalan-jalan nanti. Canda jalan-jalan gitu. Nah, modal disetor ini itu besarnya adalah setidaknya 25% dari modal dasar, gitu ya. Jadi yang pertama kali harus teman-teman tentukan adalah modal dasarnya. Modal dasarnya tuh mau berapa gitu. Modal dasarnya tuh misal mau Bu, saya modal dasarnya 100 juta ya. Modal disetornya boleh nggak sih Bu? Nah sebenarnya boleh banget 25% dari 100 juta ini. Tapi pada saat kita menentukan besaran modal disetor dari modal dasar ini, kita wajib banget memperhitungkan mengenai satu, apa kode KBLI-nya. Seperti di video saya selanjutnya ya, kode KBLI-nya apa? Bisa nggak sih dijalankan dengan modal disetor sebanyak itu? Terus yang kedua, berlogika mengenai menjalankan usaha. Jangan sampai nanti perusahaan ini itu seolah-olah tidak sehat di awal. Dari awal tuh ditentukan bahwa sepertinya perusahaan ini tidak sehat gitu ya. Nah, kita harus menentukan juga besaran modal ini menunjukkan bahwa perusahaan kita sehat. Artinya, kalau kita nentuin modal disetornya 25 juta dari modal dasar 100 juta tadi, terus kemudian teman-teman harus juga memikirkan besaran-besaran pengeluaran di awal. Salah satunya misal mendirikan perusahaan berapa, kemudian sewa tempat berapa, kemudian bikin website berapa. Itu harus masuk akal. Makanya dari video-video ataupun dari awal selalu saya sampaikan, idealnya modal disetor yang paling minim kita tentukan dalam menjalankan usaha dengan skala mikro itu lebih baik di atas 50 juta. Sebenarnya teman-teman mau setorin 2.500.000 oke tenan naon ya, boleh-boleh saja. Tapi coba kita berlogika. Bikin perusahaan taruhlah 8,5 juta gitu ya, atau 8 juta, atau bikin CV deh 6 jutaan kurang lebih ya, 6,5, 7,5 tergantung pakai virtual office atau tidak gitu ya. Nah, kalau modal disetornya 2.500.000, terus 4 jutanya lagi misal bikin CV 6,5, 4 jutanya lagi kalian uang dari mana? Kalau bukan dari modal disetor gitu. Jadi terus logika itu tuh harus digunakan. Sekalian nanti untuk awal bikin website, taruhlah bikin website sekarang 1 jutaan gitu ya, yang paling murah banget gitu. Terus uangnya habis, uangnya dari mana? Jadi kita saat tentuin modal disetor itu nggak bisa berdasarkan keinginan kita aja, tapi kita juga harus berlogika gitu. Nentuin modal disetor itu harus benar-benar sesuai. Ini masuk akal nggak sih? Karena kalau seandainya modal disetor kita tentuin kecil, taruhlah yaitu tadi seminim-minimnya, terus kemudian nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal, bayar ini itu tuh nggak masuk akal. Terus uang siapa yang akan gunakan? Berarti kan para pemegang saham mengeluarkan uang lagi dong. Nah, saat pemegang saham mengeluarkan uang lagi, artinya perusahaan memiliki hutang terhadap pemegang saham, yang notabene pemegang saham itu kita sendiri. Walaupun pemegang saham itu kita sendiri, tapi apa kelihatan sehat kalau kayak gitu?
kan jelas-jelas enggak gitu. Jadi teman-teman kalau nentuin modal di setor tuh benar-benar harus memikirkan dulu pengeluaran awal itu gitu, sampai akhirnya teman-teman bisa menjalankan. Yang namanya modal itu boleh diambil lagi loh, tidak harus mengendap. Karena kalau seandainya mengendap namanya tabungan atau depositoin aja sekalian ya, biar ada kelebihan gitu ya. Tapi ini kita berbicara mengenai modal, jadi jangan sampai kita menentukan modal tuh nggak masuk di akal. Nah itu nggak boleh gitu loh. Tetap harus berlogika, tetap harus berhitung gitu. Kalau dibilang bisnis tanpa modal, bisa, teman-teman bisa banget kok bisnis tanpa modal. Artinya teman-teman bisa memperhitungkan segala bentuk pengeluaran itu secara bersama-sama gitu. Walaupun misal uangnya diambil lagi, setelah uangnya diambil lagi terus kemudian masuk kantong masing-masing lagi, tapi karena kita sudah tercatat bahwa modal di setor itu adalah misal di atas 50 juta, artinya saat para pemegang saham mengeluarkan uang lagi dari kantong pribadi, itu masih masuk ke dalam perhitungan uang modal yang sudah disiapkan gitu. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya nentuin modal di setor, bukan boleh bebas ya, boleh nentuin bebas, boleh sesuka hati, mau nentuin berapa, 2.500.000. Cek saya mahnya termasuk akal. Bikin perusahaannya aja harganya lebih dari itu. Bikin website, belum transport teman-teman kesana kemari hilir mudik mencari para supplier yang bertebaran dimanapun dia berada gitu ya. Itu tuh nggak masuk akal cek saya mah. Jadi teman-teman tuh harus nentuin modal di setornya tuh ya yang masuk akal lah gitu ya. Dan idealnya adalah di atas 50 juta tuh aman. Ih, ada bunyi apa dia? Guys, tinggi sekali ya pintu tolnya. Ya, oke. Gitu ya teman-teman. Maafin ya, ini kamera naik turun kayak roller coaster goyang-goyang. Apa ya? Nah, terus kita bicara lagi mengenai modal. Lalu kemudian ada yang bilang gini, Bu, modal di setor ini kan fiktif ya Bu, cuma tercantum kan di dalam akta. Aduh teman-teman yang tersayang di seluruh penjuru Indonesia, tanah airku yang tercinta. Kalian harus tahu bahwa tidak ada sesuatu yang fiktif di dalam anggaran dasar perusahaan. Tidak ada sesuatu yang fiktif atau tidak ada sesuatu yang difiktifkan gitu ya. Itu semuanya tercantum dengan bukti otentik akta. Akta pendirian itu bukti otentik loh. Bahkan minuta akta yang disimpan di notaris itu pun disebutnya adalah dokumen negara. Sehingga apapun yang kita cantumkan di dalam anggaran dasar perusahaan pendirian kita itu memiliki tanggung jawab yang harus kita pikul. Artinya segala bentuk yang kita tuangkan di dalam anggaran dasar perusahaan, baik CV maupun PT, itu semuanya memiliki tanggung jawab yang harus kita emban. Ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Nggak bisa yang namanya teman-teman bilang, Bu saya mau 1 miliar, kemudian saya tapi maunya itu fiktif. Karena kan nggak disetor juga nggak apa-apa Bu, katanya di atas 5 miliar itu nggak disetor nggak apa-apa. Cek saha, kata siapa? Aku tuh sering jelaskan berkali-kali sama teman-teman bahwa modal disetor ini kalau kita nggak melakukan penyetorannya itu bisa menimbulkan efek denda loh. Kenapa menimbulkan efek denda? Karena kita sebagai pemegang saham itu tidak memenuhi komitmen kita terhadap perusahaan kita sendiri. Terus mau gimana jadi seorang entrepreneur yang benar kalau kita tidak berkomitmen terhadap perusahaan kita sendiri? Lalu kita mau berkomitmen terhadap siapa? Pacar? Ya kali gitu ya. Enggak ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pemegang saham itu memiliki sebuah komitmen terhadap perusahaan yang untuk memenuhi penyetoran modal disetor gitu. Itu wajib banget dipenuhi gitu ya. Dan memang kita tidak boleh sampai dengan melupakan kewajiban itu. Hanya memang aturan dari pemerintah idealnya adalah dilakukan 60 hari kalender setelah akta dan SK Kemenkumham
Kemenkumhamnya terbit untuk PT atau setelah akta dan SKT Kemenkumham terbit untuk CV. Nah, jadi teman-teman wajib tuh, idealnya adalah 60 hari kalender. Tapi kalau belum ada uangnya gimana Bu dalam 60 hari? Silakan jalankan dulu usahanya. Jalankan dulu usahanya. Setelah itu, pada saat teman-teman memiliki sebuah keuntungan dari usaha yang berjalan, monggo, keuntungan itu lakukan penyetoran terhadap perusahaan atau terhadap rekening perusahaan sebagai komitmen teman-teman dalam memenuhi ketentuan penyetoran modal yang sudah teman-teman tentukan dalam bentuk saham ya di anggaran dasar perusahaan. Itu wajib loh gitu. Jadi gak ada tuh yang fiktif. Kalau sampai ada yang bilang bahwa modal disetor itu fiktif, jangan ya, nanti bisa menyesatkan. Nanti kalau ternyata suatu saat nanti entah kapan pihak pajak melakukan pemeriksaan atau melakukan audit terhadap laporan pajak perusahaan kita, akan ditanya pernah dilakukan penyetoran modal nggak? Belum pernah. Nah, dalam kurun waktu beberapa tahun itu bisa menimbulkan denda. Dan memang saya pernah handle itu gitu. Dendanya cukup fantastis, cukup lumayan dan cukup menyesalkan. Setidaknya shock terapi ya gitu, kaget kita gitu. Nah itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Dan teman-teman memang harus juga mengetahui bahwa apa sih Bu modal disetor? Kenapa sih harus disetorin? Kenapa sih pemegang saham itu wajib memenuhi komitmen terkait penyetoran modal? Karena modal disetor itu adalah harta kekayaan pribadi para pemegang saham di dalam sebuah perusahaan yang berbentuk saham kepemilikan ya, yang wajib dilakukan laporan pajaknya, wajib dilaporkan perpajakannya terhadap kantor pajak ya, terhadap KPP terdaftar masing-masing. Tetapi modal disetor ini tidak langsung dikenakan pajak kalau sampai belum memiliki sebuah pembagian dividen atau keuntungan gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut nanti kalau saya nyetorin modal terus saya langsung kena pajak. Ya kalau teman-teman belum dapat dividen, belum ada pembagian dividen usaha, tentunya tidak ada pajak pendapatan yang dikenakan. Karena yang menjadi objek pajak dalam kita berusaha adalah dividen, keuntungan. Itu melekat kepada pajak pribadi kita, pendapatan kita. Karena dividen ini kalau sudah dibagi ke rekening perusahaan kita, ya otomatis jadi pendapatan kita. Itu. Dan yang menjadi objek pajak selanjutnya adalah penghasilan perusahaan, omset perusahaan. Jadi bukan modal ya teman-teman. Bukan modal ya gitu. Jadi kita nggak boleh khawatir gitu kalau seandainya kita bikin penyetoran modal terus habis itu langsung kena pajak. Enggak lah, pihak pajak juga nggak segitu-gitunya banget. Dalam arti pihak pajak juga memiliki sebuah aturan, ada SOP yang dijalankan gitu. Otomatis tidak sembarangan juga pihak pajak itu memungut pajak kepada kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, emang yang kedua ya? Udah berapa ya Dek? Udah banyak deh. Yang kebanyak kita juga harus mengetahui bahwa yang namanya permodalan ya, yang namanya permodalan itu memiliki ketentuan gitu, memiliki ketentuan bahwa itu harus banget sesuai sama KBLI ya teman-teman, harus sesuai KBLI. Dan kita lihat di KBLI ini masuknya skala apa. Seperti di video selanjutnya sudah saya pernah jelaskan ya lebih secara gamblang bahwa kita menentukan KBLI itu akan berefek kepada permodalannya. Maaf. Jadi kita nentuin KBLI, kita akan menentukan permodalannya. Modalnya harus berapa? Bisakah dijalankan KBLI tersebut dengan skala usaha kita dan permodalan yang kita tentukan di awal? Gitu. Dan memang yang namanya kita menentukan modal itu tidak boleh berbanding terbalik dengan apa yang kita miliki. Tidak boleh berbanding terbalik dengan dengan kemampuan kita. Artinya kayak gini, misal nih saya bikin usaha, saya jualan naon ya,
misal saya jualan beras gitu ya, jangan beras lah, beras mah modalnya gede tuh. Saya jual rempah-rempah gitu. Misal saya jual rempah-rempah nih, terus saya menentukan modal di setor saya 5 miliar, asik, karena saya mau jualan ikan. Oke, saya tentuin nih modal di setornya di atas 5 miliar. Saya mau jalankan perikanan. Skala usahanya kalau perikanan kan wajib menengah ya, dan tingkat risikonya menengah tinggi. Terus saya bikin dia tuh modal di setornya di atas 5 miliar. Tapi ternyata saya tuh cuma memiliki sebuah kendaraan motor satu gitu ya, itu juga masih nyicil. Habis itu terus saya rumah masih ngontrak gitu ya. Terus kemudian tabungan saya juga cuma ada sekitar 10 jutaan. Terus kemudian saya menentukan modal di setor saya di atas 5 miliar untuk perusahaan saya. Menurut teman-teman, kalau mengingat penjelasan saya di awal tadi bahwa modal di setor itu merupakan harta kekayaan pribadi para pemegang saham yang wajib dilaporkan pajaknya atas kepemilikan saham gitu ya, yang kepemilikan harta berbentuk saham di sebuah perusahaan, masuk akal nggak kalau saya cuma punya motor satu masih nyicil dan rumah ngontrak serta tabungan 10 juta, terus modal di setor saya tuh saya tentuin di atas 5 miliar. Saya memenuhinya di mana coba gitu, saya memenuhinya dari mana? Itu tidak sebanding, itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan saya gitu. Jadi dalam menentukan modal di setor dengan kemampuan saya tuh itu tidak berbanding lurus, malah yang ada berbanding terbalik. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan. Jangan sampai saat menentukan permodalan atau modal di setor ini itu berbanding terbalik dengan kemampuan dan apa yang kita miliki. Bukan berarti semua yang kita miliki harus kita imbreng gitu ya, kita masukkan menjadi aset perusahaan gitu ya, menjadi penyetoran modal kita. Tidak harus seperti itu, karena modal di setor itu lebih nyaman kalau memang kita cantumkannya berbentuk nominal. Artinya someday kalau memang sudah ada dananya, monggo disetorkan. Saran saya jangan lewat dari batas pelaporan pajak di tahun pertama ya, setelah perusahaan berdiri. Tapi kalau seandainya kita mau tentukan modal di setor itu berupa mobil, berupa rumah, itu juga boleh, tidak apa-apa. Itu namanya imbreng. Hanya untuk menentukan imbreng ini kita wajib banget kita tuh wajib banget menggunakan tim penaksir atau tim penilai gitu. Jadi pakai appraisal gitu ya, karena kita harus lihat bahwa apa yang kita tanamkan menjadi saham di sebuah perusahaan, misal kendaraan kita itu ada penyusutan nggak, nilai jual sekarangnya berapa gitu, dan itu dijadikan aset perusahaan. Sudah tidak atas nama perusahaan, sudah tidak atas nama pribadi kita lagi ya teman-teman, karena itu sudah diimbrengkan gitu. Jadi boleh-boleh saja, cuma repot. Nah ya, jadi pesan saya maksudnya saya coba jelaskan bahwa untuk menentukan permodalan itu perlu pertimbangan, harus masuk akal, harus sesuai logika bisnis awal. Pertahankan perusahaan kita yang memang sehat secara pembukuan dan keuangan. Terus kemudian sesuaikan juga KBLI teman-teman. Jangan sampai kita menentukan modal dan ternyata tidak masuk ke dalam ketentuan KBLI-nya. Lalu juga seperti tadi, apalagi yang saya jelasin ya, loba teuing jika ya teh kebanyakan. Kita nentuin modal tidak boleh berbanding terbalik gitu ya dengan apa yang kita miliki, dan modal itu juga bisa ditarik kembali gitu. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan segala sesuatunya dalam mendirikan perusahaan itu secara matang. Jangan terburu-buru ya. Tentukan, sesuaikan agar effort yang udah kita keluarkan untuk mendirikan perusahaan itu sesuai lah, worth it lah perusahaan didirikan. Jangan sampai jadi perusahaan tidur, perusahaan pingsan, atau perusahaan vakum, atau perusahaan terkubur. Jangan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna, walaupun ini videonya sedikit kurang serius karena saya lagi di jalan tol, tapi karena saya memang ada janji dengan ke Julio hari ini, jadi
saya harus akhiri videonya sebab saya sudah mau sampai ya. Dadah semuanya, selamat menjalankan kegiatan hari ini. Adek, dadah dek. Adek, ya dia pingsan teman-teman di belakang. Ya udah ya, dah. Sampai jumpa, assalamualaikum. Suaranya aku hilangkan ya. Mantap amat. Iya.